Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk mendengarkan terlebih melakukan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Allah yang penuh dengan kasih, di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sujud di hadirat kekudusan Tuhan pagi hari ini, karena Tuhan perkenankan kami datang sujud di hadapan kekudusan-Mu melalui peribadatan kami. Kami datang menguduskan hari perhentian Tuhan. Untuk itu ya Bapa, diberkati oleh Tuhanlah kami di dalam persekutuan kami di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Diberkati Tuhanlah kami di dalam persekutuan kami yang akan mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami umat tebusan-Mu siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan. Inilah seruan dan permohonan kami yang kami naikkan ke hadirat Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Baik-baik semuanya. Harapan saya kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, sekalipun kita berada di tengah-tengah kondisi yang tidak menguntungkan karena virus corona masih merajalela. Untuk itu saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini untuk menguatkan iman dan pengharapan kita di dalam situasi corona yang masih ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 31 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, dan juga ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dan ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata kepada kita demikian. Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Judul bacaan kita hari ini, aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu
Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat 15 dan ayat 16, tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian saudara-saudara, sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang sudah mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema khotbah pada hari ini, sukacita dalam perlindungan Tuhan. Sukacita dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, suatu pernyataan iman dari pemazmur atas pertolongan, atas perlindungan Tuhan terhadap pemazmur dari segala musuh yang ingin mencelakakan dia, yang ingin membunuh dia. Di Gurun En-Gedi, ketika ia dikejar Saul yang akan melenyapkan dia. Ada dua topik pembicaraan, perenungan, pembelajaran bagi kita lewat perikop kita pada hari ini. Yang pertama, berharap pada Allah dalam doa sebagai sumber sukacita. Berharap pada Allah dalam doa sebagai sumber sukacita. Di masa corona saat ini, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Karena semakin banyak orang bersahabat dengan Tuhan. Semakin banyak orang memanggil dan menyerukan namanya dalam doa dan permohonan. Iman seseorang semakin nyata, semakin hidup, semakin bertumbuh di tengah-tengah corona. Mereka hidup dalam persekutuan, sekalipun mereka beribadah di rumah masing-masing. Mereka memberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka menyerukan nama Tuhan. Bahkan Alkitabnya pun setiap hari dibaca pada masa corona ini. Saudara-saudara, harapan kita semua, penampakan iman, persahabatan, doa yang hidup
Permohonan yang diserukan itu bukan hanya pada saat terjadi corona. Harapan saya setelah corona ini berlalu dari Indonesia, frekuensi kedekatan kita, persahabatan kita kepada Tuhan harus terus-menerus berlangsung. Persekutuan peribadatan kita harus terus kita tingkatkan. Kedekatan kita kepada Tuhan harus terus kita ciptakan. Itulah kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Bukan pada saat adanya pergumulan, ada tantangan hidup, baru datang kepada Tuhan, baru berseru kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang nyata seperti corona ini, pasti kita mengalami tantangan hidup. Nah, disitulah kita harus datang berseru kepada Tuhan. Disitulah kita datang bersahabat dengan Tuhan. Disitulah kita nampakkan kedekatan kita kepada Tuhan. Disitulah kita menunjukkan iman dan pengharapan yang hidup hanya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, iman dan doa adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan doa harus berjalan bersama-sama. Orang yang hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus haruslah hidup di dalam doa dan permohonan. Orang yang berkeyakinan kepada Tuhan haruslah ia hidup dan tekun di dalam berdoa. Orang yang berdoa harus mempunyai keyakinan sepenuhnya kepada firman. Karena dengan iman yang teguh, karena dengan iman yang hidup, karena dengan iman yang bertumbuh, disertai dengan doa dan permohonan, maka disitulah akan melahirkan dan membuahkan sukacita. Inilah yang dilakukan oleh pemazmur. Ketika pemazmur berada di tengah-tengah pergumulan, ketika pemazmur ada di dalam kejaran para musuh, orang-orang yang tidak menyukai dia. Dia tidak mengandalkan kekuatannya untuk menjaga dirinya, tapi dia mengandalkan Tuhan untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Ia menyerahkan seluruh tubuhnya, jiwanya, rohnya kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, padamu Tuhan aku berlindung. Itu penyerahan diri yang sesungguhnya. Itu penyerahan hidup yang sepenuhnya. Padamu Tuhan aku berlindung. Saat ini ketika kita masih menghadapi corona, tidak hanya mendengar ada banyak orang yang meninggal, tidak hanya kita mendengar ada banyak yang sakit dan dirawat, tetapi dampak daripada corona ini, kita bahkan mungkin banyak orang mengalami suatu pergumulan hidup. Ada banyak mata pencaharian orang telah tertutup. Ada banyak orang pekerjaannya sudah tidak bisa berlangsung. Ada banyak orang yang mengalami PHK tanpa ada uang pesangon. Ada banyak pengangguran sekarang ini. Mata air telah tertutup. Ini adalah satu pergumulan. Ini adalah satu tantangan
yang tidak bisa kita elakkan dengan kondisi keadaan saat ini di tengah-tengah bangsa negara kita. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bukan hanya pribadi yang mengalami penderitaan, tapi ikut juga keluarga, anak-anak seisi rumah tangga boleh mengalami ini dan menghadapi situasi ini. Ini pergumulan, tantangan yang harus kita hadapi. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dikala kita menghadapi situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Apakah dengan kekuatan kita sendiri? Apakah dengan kemampuan kita sendiri? Atau kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita? Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatannya tidak akan diberkati. Orang yang melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan kehendak Allah tidak akan diberkati. Tapi satu yang harus kita ingat adalah seperti pemazmur yang mengatakan dengan tegas, "Padamu Tuhan aku berlindung." Ada satu pengharapan yang hidup dari pemazmur ketika ia menempatkan dirinya di dalam lindungan Tuhan. Ada sesuatu kenyamanan dan ketenteraman hidup pemazmur ketika dia mengatakan, "Tuhan, padamu aku berlindung." Segala sesuatu yang ia akan nikmati, yang ia akan perlukan, ada di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang perlu kita renungkan, kita pelajari dari perikop yang kita baca tadi, jadikanlah Allah sebagai tempat perlindunganmu. Jadikanlah Allah sebagai tempat perlindunganmu. Zaman anugerah ini, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, masih ada banyak orang yang melengkapi dirinya, yang melengkapi tubuhnya dengan kekuatan-kekuatan kegelapan untuk menyangkal, untuk melawan, untuk menghadapi niat-niat si jahat. Kuasa-kuasa kegelapan yang dipakai, yang digunakan oleh seseorang untuk menghadapi niat-niat si jahat, niat-niat yang tidak menyenangkan hatinya, niat-niat daripada musuh, sangat-sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, "Akulah yang menjadi pelindung bagimu." Artinya, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari kuasa-kuasa kegelapan kita buat pertahanan tubuh kita untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, menghadapi kuasa-kuasa kegelapan akan semakin gelap dan akan semakin menderita. Namanya gelap dengan gelap, semakin gelap, semakin menderita. Tapi saudaraku yang dikasihi, yang namanya Allah itu adalah terang. Ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi tantangan hidup, ketika kita menghadapi hati, pikiran, tindakan orang-orang yang tidak menyukai kita, dikala kita menghadapinya dengan kekuatan kita, dikala kita menghadapi dengan kekuatan-kekuatan dunia, maka kita pun akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan, dan kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Tapi kalau kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang kita percayai, dapat menghalau segala sesuatunya, bahwa Allah mengalahkan kegelapan itu. Maka dikatakan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kamu adalah anak-anak terang. Berarti kita melawan kegelapan bersama dengan Allah adalah terang dunia. Maka dikatakan oleh firman, jadilah kamu terang, jadilah kamu lilin, jadilah kamu garam.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah kita mengikuti, haruslah kita mencontoh, menteladani iman daripada pemazmur yang meyakini dan mengakui hanya Allah lah, hanya Yesuslah tempat perlindungan yang sejati, yang membawa sukacita dan yang membawa kenyamanan dan ketentraman hidup. Tempatkanlah Yesus Kristus sebagai batu, bukit batu yang kokoh, menjadi batu pertahanan. Dia adalah benteng pertahanan kekuatan bagi setiap orang yang menyerukan, yang setia menyerahkan dirinya kepada Tuhan siang dan malam. Dia penjaga yang tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Mempercayakan hidup di dalam lindungan Tuhan berarti kita telah mengandalkan Tuhan. Mempercayakan hidup kepada perlindungan Tuhan, maka ia akan diberkati. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Daud menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan, maka ia terhindar dari jaring perangkap pihak musuh, dari jaring perangkap daripada Saul sendiri. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada banyak perangkap-perangkap, jaring-jaring yang ada di sekitar kita yang membuat kita bisa jatuh. Misalnya persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, kondisi situasi yang tidak bersahabat dengan kita. Ini semua merupakan bentuk-bentuk perlawanan, bentuk-bentuk pergumulan, bahkan dianggap musuh yang dapat menggeser keimanan kita, yang dapat meredupkan pengharapan kita, yang dapat melemahkan iman kita. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita sekarang untuk kita renungkan bersama-sama, apa yang harus kita perbuat supaya Tuhan bertindak untuk mengatasi pergumulan dan persoalan hidup kita. Apa yang harus kita perbuat supaya Tuhan bertindak untuk mengatasi persoalan pergumulan hidup kita? Pertama, percayakan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. Pertolongan dan perlindungan Tuhan terjadi bukan karena kita baik. Pertolongan dan perlindungan Tuhan terjadi bagi kita bukan karena kita sudah melakukan perintahnya, bukan karena kita telah hidup di dalam kekudusan, bukan karena kita telah setia, tetapi pertolongan dan perlindungan Tuhan terjadi bagi kita karena kita mempercayakan diri kepada Dia. Itu yang pertama, percayakan hidupmu, dirimu kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri dapat diartikan bersaat teduh. Maka saat teduh itu sangat perlu. Setiap pagi ada saat teduh sebelum kita melaksanakan aktivitas hidup kita sehari-hari. Bersaat teduh sangat-sangat memberikan kepada kita suatu kenyamanan hidup. Maka kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Berdiam diri dapat diartikan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berdoa, menyerukan nama Tuhan. Maka dikatakan, janganlah kamu jemu-jemu
berdoa sambil memanjatkan pujian dan menyembah Allah. Menyembah Allah berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia, karena Dia adalah pelindung yang sejati. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melakukan hal dua tadi, yaitu mempercayakan seutuhnya kehidupan kepada Tuhan, berdiam diri di hadapan Allah, itu adalah peranan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tanpa ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, tanpa Roh Kudus yang senantiasa memimpin perjalanan kehidupan kita, kita tidak akan mungkin menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita tidak akan mungkin dapat berdiam diri di hadapan Allah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Tuhan memberikan janji kepada kita hari ini. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang telah mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita responi kebenaran firman Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, sabda kebenaran-Mu telah kami dengarkan, mengingatkan kami supaya kami betul-betul menyerahkan diri kami seutuhnya kepada Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh berdiam diri di hadapan Allah, bersaat teduh, berdoa, menyerukan nama Tuhan, dan menyembah nama Allah di dalam diri Yesus Kristus. Bapa, kami menyerahkan kepadamu seluruh perjalanan kehidupan kami. Engkaulah tumpuan harapan kami, dan kami mengandalkan kuasa Tuhan. Terima kasih atas firman. Perkenankan hamba-Mu menyerahkan saudara-saudara kami, kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, yang berjuang melawan sakit penyakit yang sedang mereka alami. Kami bawakan saudara kekasih kami, Catherine, ke tangan Tuhan. Hamba-Mu Penatua Ibu Mamangki, Bapak kekasih kami Harlet Luman, kami serahkan kepada Tuhan Francisca. Tuhan Yesus melihat kondisi mereka masing-masing. Kami mohon kepada Bapa, Engkau yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, Engkau jamah mereka satu persatu dengan tangan kekudusan-Mu. Berikan sukacita kepada mereka di saat-saat mereka menghadapi melawan sakit penyakit ini. Berkati obat-obat yang mereka makan dan minum, usaha yang dilakukan oleh keluarga, pendampingan dari keluarga. Tuhan berkati untuk memberikan sukacita, pemulihan, kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan memberikan kuasa tambah umur 1 tahun kepada anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan kepada Tuhan saudara kekasih kami, anak kekasih kami, Christine, Naptali, Jamima, Nababan. Kami serahkan kepada Tuhan Edward Siahaan. Kami serahkan kepada Tuhan Hana Mikaela Hutapea. Kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus saudara kekasih kami, hamba Tuhan Ibu Penatua Rosita Sidaputar. Tuhan, kasih-Mu dan kemurahan-Mu yang begitu besar dan mulia
yang menyertai perjalanan kehidupan mereka. Engkau tambahkan rahmat kemurahan dengan tambah kehidupan dan tambah umur. Ini semua karena anugerah rahmat kemurahan Tuhan yang terjadi. Jagai dan pelihara kehidupan mereka siang dan malam. Mereka berlindung di hadapan Tuhan, maka hidup mereka nyaman dan tentram. Terpujilah Bapa di dalam nama Yesus atas anugerah rahmat Tuhan yang menambahkan umur 1 tahun kehidupan yang baru kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan kepada Tuhan, di mana umat tebusan Tuhan, keluarga demi keluarga, yang sudah menyerukan nama Yesus lewat doa-doa syafaat yang telah mereka sampaikan kepada Bapa Surgawi. Biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap pokok-pokok doa yang telah disampaikan oleh umat tebusan Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa seruan dan permohonan kami, baik doa syafaat yang telah disampaikan oleh jemaat Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau akan meresponi dan Engkau memberikan jawaban yang pasti seturut kehendak Bapa di surga. Terpujilah Allah Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Inilah seruan dan permohonan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan pujian KJ 396 pada bait yang pertama dan baitnya yang keempat sambil kita bangkit berdiri. Bait yang keempat. Yesus segalanya, temanku terdekat, padanya aku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia, hidup kekal karena kenal solatku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh dimulai.
hari Minggu. Kiranya sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan membawa sukacita kebahagiaan bagi kita di dalam menjalani hidup kita ke depan. Kita tetap mengikuti protokol himbauan daripada pemerintah kita untuk kita tetap tinggal di rumah. Kalaupun kita keluar, kita pakai masker dan kita menjauhkan kerumunan-kerumunan banyak orang. Itulah yang harus kita lakukan untuk memutus mata rantai penularan corona. Terima kasih. Amin.